Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 8 yang ada di bab 3, yaitu materi terakhir ya dalam bab 3 mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya menjelaskan materi ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung lanjut aja, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Nah, materi hari ini mengenai indikator kesadaran hukum. Ya, mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional itu berkaitan erat dengan terbentuknya suatu kesadaran hukum setiap warga negara. Jadi, kesadaran hukum warga negara itu dapat diukur dari beberapa indikator ini ya. Indikator kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Yang kedua, indikatornya mengenai pemahaman kaidah hukum. Yang ketiga, mengenai sikap terhadap norma hukum. Dan yang keempat, mengenai perilaku hukum. Nah, kita bahas masing-masing keempat indikator kesadaran hukum ini ya. Jadi, yang pertama, mengenai pengetahuan hukum. Jadi, pengetahuan hukum ini meliputi perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan. Contohnya, perbuatan yang dilarang itu yaitu mencuri, ya, melakukan penipuan, penggelapan, dan penganiayaan. Dan perbuatan yang diperbolehkan itu contohnya melakukan suatu jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Jadi kalau suatu warga negara atau individu di setiap negara itu udah ada pengetahuan terhadap hukumnya, maka dia akan tahu nih bahwa hal ini dilarang, hal ini diperbolehkan seperti itu. Jadi saat dia mau melakukan sesuatu, dia sudah tahu bahwa sesuatu yang akan dia lakukan itu sebenarnya diperbolehkan ataupun dilarang di dalam hukum seperti itu ya. Jadi intinya kalau kalian mau tumbuh suatu kesadaran, pasti kalian harus paham dulu kan, harus paham dan harus tahu terhadap sesuatu itu gitu. Jadi kalau mau ada kesadaran hukum, poin yang pertama ataupun indikator yang pertama itu kalian harus tumbuh dulu pengetahuan kalian terhadap hukum. Pengetahuannya mengenai perbuatan apa aja yang dilarang dan perbuatan apa aja yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya indikator yang kedua yaitu mengenai pemahaman kaidah hukum. Nah, pemahaman terhadap kaidah hukum ini ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Ya, jadi yang pertama, kalau kalian sudah tahu, berarti kalian sudah paham terhadap kaidah hukum itu. Nah, bagaimana untuk melihat bahwa kalian itu udah paham terhadap kaidah hukum? Itu ditandai dengan kalian itu menghayati nggak isi dari hukum yang berlaku. Nah, misalnya kalian itu dianjurkan untuk menggunakan helm saat berkendara, ya. Kalian itu selalu menggunakannya. Kenapa kalian selalu menggunakannya? Pertama, kalian tuh sudah menghayati isinya, ya kan? Yang kedua, kalian juga udah tahu apa tujuan dari hukum itu dibuat. Yang pertama, kalian otomatis akan menjadi keselamatan untuk kalian, ya kan? Yang kedua, kalian otomatis sudah menghayati isi hukum itu. Ya, bahwa ada suatu peraturan di Indonesia yang menganjurkan untuk menggunakan helm saat berkendara. Gitu ya. Jadi yang pertama kalian udah tahu hukumnya, yang kedua kalian udah paham terhadap kaidah hukum yang ada.
Nah, selanjutnya yang ketiga, sikap terhadap norma hukum. Nah, sikap terhadap norma hukum ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum, yaitu berupa kaidah nilai baik dan buruk terhadap sesuatu aturan hukum. Nah, di sini kan ditunjukkan terhadap penilaian norma-norma hukum. Nah, maksudnya apa? Misalnya, di sini kalian sudah paham bahwa perilaku mencuri itu termasuk perbuatan yang tercela karena merugikan orang. Jadi, di sini sudah tumbuh sikap kalian terhadap hukum, ya kan? Nah, perilaku jual beli itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan karena menguntungkan satu sama lain seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum ini ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kalian sudah paham terhadap 3 indikator ini ya, kalian udah tahu mengenai hukum itu ya, ada yang baik dan yang buruk, ada yang diperboleh, ada yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya kalian udah paham terhadap isi dari kaidah hukum itu. Selanjutnya saat kalian sudah paham, kalian akan membentuk suatu sikap terhadap norma hukum itu. Nah, kalau kalian sudah bersikap, berarti kalian sudah menentukan perilaku kalian terhadap hukum. Nah, perilaku hukum ini ditunjukkan dengan perbuatan yang menaati aturan hukum ya. Jadi, peraturan menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang itu diantaranya, kalau kalian sudah menaati perilaku hukum, diantaranya memiliki akta kelahiran ya. Yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, ini dia beberapa contoh dari perilaku hukum ya. Kalau kalian sudah memiliki kesadaran terhadap hukum, pasti kalian akan melaksanakannya. Pasti kalian sudah memiliki akta kelahiran ya, ataupun kalian sudah memiliki KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun ke atas, dan mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm, tidak berkendara saat usia kalian belum cukup. Nah, selanjutnya tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya pencurian, ya, perampokan, pembunuhan, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya berikan pada video kali ini ya. Ini merupakan video terakhir kita yang ada di bab 3. Sampai ketemu di bab 4. Jangan lupa di komen, di like, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.